Masalah apa Anda bisa kira-kira bisa ini apa bisa jawab nggak? Kalau saya tanya random. Terserah soalannya dan terserah ingatan saya. Silakan, monggo, monggo. Ya, eh apa pendapat mualif bukunya? Musonif. Ya, musonifnya. Eh dalam kitab Al-Jinayat. Ya, Al-Jinayat hukum eh apa membunuh tanpa sengaja. Baik, saya belajar kitab Kifayatul Akhyar ketika saya belajar di Mahatafiz di Melaka. Itu pada tahun pertamanya dalam bab ibadat dan munakahat. Bab jinayat saya tak sampai ke ujung tu sebab saya sudah tamat belajar 3 tahun di sana, tapi kitab tu belum habis lagi. Oke, saya maklumi lah. Saya maklumi apa eh jadi gitu. Jadi ya gitu bang, tidak Jadi tahu ya tidak gitu. tahu. Jadi Ya, gitu. saya bilang saya tak habis belajar kitab Kifayatul Akhyar pada bab jinayat. Tapi Bentar antum bang Adenan, Ustaz Adenan, antum itu ya terakhirnya itu berapa tahun itu? ya Berapa tahun itu antum terakhirnya belajar Kifatul Akhir itu? pada tahun 1998. 98 berarti kira-kira ada 29 tahun tak ya? 27 ya, 27 tahun. Ya Berarti benar. antum masih ingat bahwa antum belum mempelajari itu, ingat ya? Oh, Saya terima ingat. sekali. Nah, masih ingat. Kalau Bang Aris nggak ingat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, gitu Oke, aja. berarti malam ini kita sepakat untuk tidak sepakat. Bagaimana kita cukupkan? Intinya begitu sih, Kang. Ya. Definisi itu penting, kan? Hmm. Oh, beliau gua termasuk guru saya dalam hal kesantunan. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Minal aizin wal Gimana faizin kabar? ya Yandi. Mohon maaf. Oke, sami-sami. Gimana kabar semua? Minal aizin wal faizin. Jami'ul hadal fursah. Gimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah. Aris? Alhamdulillah, kayak Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarganya? Anaknya sehat semua? alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungannya dan semoga selalu mendapat hidayahnya. Amin, amin. Lanjut Kang Mas. Itu Bang, ini Bang Aris, kita kan kemarin udah diskusi tentang jauhar arat. Bahwa ternyata Al-Imam Hanafi ini juga berdalil menggunakan jisim, jauhar, dan arat. Abang sudah nemu kitab Fiqhul Akbarnya, matannya? Enggak belum ketemu. Belum tak cari ya. Berarti untuk saat ini data yang sudah ditemukan bahwa dalam kitab Matan Fiqhul Akbar Al-Imam Hanafi berdalil, beristidlal menggunakan lafaz jauhar
arat, jisim, dan lain sebagainya itu dalam menetapkan Allah. Seperti itu. Nah, abang sebelumnya kan ini ya mengatakan bahwa kalau saya nggak salah ingat mungkin boleh dikoreksi. Abang mengatakan bahwa arat, jauhar, isim itu tidak dikenal di masa salaf. Gitu. Jadi untuk sampai ini data yang ditemukan seperti itu. Mungkin boleh nanti disanggah jika memang mungkin siapa tahu kitab yang saya bawakan ini udah ditahrif oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kagak tahu ya, mungkin ada. Imam Abu Hanifah ya, Ustaz. Nggih, nggih. Kitab Fiqhul Akbar. Iya. Beliau di sana kan menyebutkan Allah ini laisa bijauhar, laisa bijisim wala arat gitu. Jadi menggunakan kata-kata penggunaan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh kalangan mutakalimin, ulama ahli kalam kan. Ternyata Imam Hanafi juga menggunakannya gitu. Jadi dakwaan golongan Wahabi bahawa perbahasan berkenaan dengan jauhar, arat dan itu semua yang dibahaskan oleh Asy'ariyah merujuk kepada falsafah Yunani, itu adalah fitnah lah. Ya, begitulah ya. Wong Syekh Ibnu Taimiyah aja ahlul kalam di akhir hidupnya. Baiklah, terima kasih semua. Saya mohon pamit dulu, minta izin turun. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak ke mana, Ustaz Adnan? Saya siang nanti ada urusan. Saya sudah mengantuk, mau tidur. Melainkan kalau Ustaz Aris boleh menghidupkan kembali perbahasan kita. Ini dari tadi saya nunggu satu soalan pun tidak dijawab. Tapi soalan dia kita jawab semua. Soalan kita tidak satu pun dijawab. Soalan dia kita jawab semua. Jadi saya ngantuk lagi ni. Kalau Ustaz Aris boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan terhadap dia, mungkin saya boleh tunggu sampai subuh. Iya. Ada beberapa catatan tentang Fiqhul Akbar ini. Nafa katsirun minal ulama al-muhaqqiqin Coba tunjukkan. Nafa katsirun minal ulama al-muhaqqiqin nisbata kitabil Fiqhul Akbar di Abi Hanifah. Ya, kebanyakan ulama muhaqqiqin menolak penisbatan Fiqhul Akbar kepada Imam Abu Hanifah wa min haula'i ba'dil ulama al-madhhab al-Hanafi, dan diantara ulama dari mazhab Hanafi al-muhaqqiq Kashmiri sahibu Faidil Bari bisyarhi Sahihil Bukhari. Beliau salah satu penulis Syarhul Bukhari, Faidul Bari. Wa kitabul Fiqhil Akbar la yarwihi an Abi Hanifah siwa Abi Muti al-Balakhi. Dan Fiqhul Akbar hanya diriwayatkan oleh Abu Muti al-Bakhili, dhaifun fil hadis, muhtamun fi aqidatihi, lemah dalam ilmu hadis dan punya masalah dalam akidah. Itu di kitab apa Ustadz? Dijelaskan penjelasan itu. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Yang abang baca itu di kitab apa? Di web atau di kitab? Kalau di web, tunjukkanlah. Siapa penulis webnya? Di web. Siapa penulis webnya? Coba tunjukkanlah biar. Tunjukkanlah bang, kenapa malu? Tunjuk. Jangan malu. Kami cari ilmu bang, bukan yang menyalahkan. Kalau memang seperti itu, ya kami terima gitu loh. Saleh Al-Munajjid. Islam Kos. Musyrifnya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Jadi gitu. Siapa itu ulama Salafi?
Iya. Oh ya. Subhanallah. Ya silahkan Bang kalau ingin menolak ya nggak apa-apa ya. Itu hak Abang. Nah, Berarti gini Bang ya. Berarti kitab Fiqhul Akbar itu palsu, bisa dikatakan seperti itu? doif. Enggak, dhaif ini gimana maksudnya? Bisa dipegang, bisa dipelajari atau enggak? Ya, sebagaimana tentang pandangan Anda tentang sesuatu yang lemah. Gimana itu? Iya. Kalau lemah ya nggak bisa nggak Nggak bisa bisa dipegang. dijadikan rujukan. Berarti kitab Fiqhul Akbarnya Imam Hanafi itu kalau berdasarkan pandangan Salafi nggak bisa dijadikan rujukan. Iya, karena riwayat betul-betul dia menjadi punya Imam Abu Hanifah itu kan sangat lemah. Hmm. Kenapa kita mau ambil dari kitab yang memang lemah kan gitu? Iya, iya, iya. Itu dalam pandangan Abang ya, belum dibantah ya. Ya, boleh, boleh lah, boleh. Tak apalah. Saya udah bisa dikit bahasa Malaysia ini. Tak apalah. Iya, Boleh iya. lah. Tak apa. Teruskan. Kalau Ibnu Hajar al Asqalani berkata Ibnu Hajar, Saya agak demen itu kan dibaca di situs bukannya. ya beliau menjelaskan tentang profil Abu Iya, Ustaz. Muti. Oke. Sudah selesai Ustaz Aris. Sudah. Begini. Nggih. Nggih. Karena menyangkut kitab Fiqhul Akbar, saya juga membaca kitab Fiqhul Akbar. Kok malah di sini Abu Mu'ti al-Balahi itu menaruh perhatian terhadap kitab ini, bukan malah meriwayatkan akan hal itu. Sebenarnya, apa saya salah pemahaman atau tersesat dalam hal ini? Saya ambil dalam Fiqhul Akbar ya, di sarahnya Fiqhul Akbar. Jelas ya? Nanti beliau House, tolong dibesarin, House. Besar. Tuan Fakirmu misalkan dia punya kotak TikTok. Tidur Ustaz ke? Fakir. Dia on the way balik. Cep. Tak usah, sudah Ustaz. Saya pelan-pelan aja sudah Ustaz. Kan kelihatan tulisannya ya Ustaz. Ya, monggo. Nampak ke? Nampak sikit. Oh iya. Iyalah. Macam ni. Saya baca di kitab Sarah Fiqhul Akbar ni, karya syarhahu Syekh Imam Ali Maula Qari, di halaman 5 ni, tentang tausiqun nisbatul kitab ila Imam Abi Hanifah. Ila Anqal di sini dijelaskan juga tentang permasalahan penisbatan akan kitab Fiqhul Akbar terhadap Imam Abu Hanifah. Di sini dikatakan bahwasanya walihada sumia al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu alaih maqalahu wa jam'uhu fi awraq min usuluddin. Jadi Imam Abu Hanifah itu mengumpulkan apa-apa yang diucapkan di dalam awraq.
kata-kata dari Usuluddin yang bernama Fiqhul Akbar. Wa naqalahu anil hadzal kitab fi aksari min maudhi'i min syarhihi wa nisbatu al-alamah liqauni fil qawaidil wahiyah, dan juga banyak dari orang-orang yang menempatkan Fiqhul Akbar ini dalam artian mensyarahkan dan menisbatkan terhadap al-alamah al-qauni di dalam kitab Fawaidul Bahiyah. Dan ini juga dikatakan waruya anhu, dan juga meriwayatkan akan hal ini. Siapa itu? Abu Mu'ti al-Balahi wa'tani bihi siapa al-jamaah minal ulama fasarhahu ghairu wahid min fudala'i minhum. Dan juga meriwayatkan di Abu Mu'ti al-Balahi itu memberikan sebuah perhatian, menaruh perhatian akan kitab ini, dan juga jamaah daripada ulama kemudian mensyarahi akan kitab ini. Ghairu wahid, bukan hanya satu orang, minal fudola'i minhum, dari para pembesar, dalam artian dari para ulama di kalangan mereka. Muhyiddin Muhammad Bahauddin al-Mutawaffa sanah 956, syarhan jami'an fihi bainal kalam wa tasawuf wa atqanil musail wa awdahil ghayatul idha musamma aqulul fasl wal maula Ilyas bin Ibrahim Hasan Mutawaffa bibaladil Yusuf. Ini pensyarah daripada nama-nama ulama yang mensyarahi dari Fiqhul Akbar. Jadi bukan meriwayatkan di situ, akan tetapi Abu Mu'ti al-Balahi memberikan perhatian khusus akan kitab tersebut. Ini saya baca dari kitab Syarah Fiqhul Akbar yang menceritakan akan penisbatan Fiqhul Akbar itu terhadap Imam Abu Hanifah pada halaman kelima. Seperti itu. Bukan Abu Mu'ti itu meriwayatkan itu semua, bukan. Ketika dinisbatkan kepada Abu Mu'ti al-Balahi, memang di dalam kitab Al-Mizanul I'tidal, Imam Ad-Dahabi itu mengatakan bahwasanya Abu Mu'ti al-Balahi itu memang ingatannya memang dhaif, dan juga Imam Ad-Dahabi pula meriwayatkan Imam Abu Mu'ti al-Balahi yang biasanya dijadikan sebagai referensi saudara kita sebelah itu sebagai data yang lebih akurat, seperti hanya di dalam kitab Al-Ulul Alil Ghaffar yang di situ mengatakan pertanyaan penafsiran ayat al-istiwa alal arsy istawa. Sebentar saya ambil kitabnya. Lanjut yang lainnya, Ustaz. Saya lagi goreng telur, lanjut. Ya, jadi jelas dengan posisi buku Fiqhul Akbar ini. Ya, masih simpang siur. Ini penjelasan saya kemudian ditambah dengan penjelasan kayak Yai Andi tadi, ya makin memperjelas bahwa memang bukunya ini simpang siur gitu. Jadi kita merujuk yang pasti-pasti saja. Kita rujuk yang pasti-pasti, adapun yang masih simpang siur kita kita singkirkan dulu, nanti sudah jelas baru kita ambil kembali. Gini Kang, dalam kitab Fiqhul Akbar itu, ini saya secara dahir di kitab Fiqhul Akbar itu mengatakan bahwa Imam Hanafi itu menolak kita singkirkan, kita pinggirkan dulu buku Fiqhul Akbar sampai simpang siurnya ini sudah hilang. Kalau sudah jelas baru kita angkat, kita saling menyodorkan isi Gini Fiqhul Kang, Akbar. kalau antum mau nyari ulama salafi yang membolehkan yang mentausikan kitab Fiqhul Akbar, kayaknya bakal susah jika antum nyarinya di kalangan sendiri, kalangan salafi ya. Tapi coba antum cari di kalangan yang dibaca tadi Yai Andi kan juga gitu, yang disebutkan Imam Az-Zahabi dalam segi
dalam segi periwayatan beliau ini doif kan gitu. Begini Ustadz, bukan seperti itu. Imam Abu Mu'ti Al-Balahi itu menaruh perhatiannya terhadap terhadap kitab Fiqhul Akbar ini, bukan meriwayatkan akan kesemua daripada kitab Fiqhul Akbar tersebut. Kemudian saya nukilkan, dan memang Abu Muti Al-Balahi di dalam Rijalul Hadis itu dikatakan di kitab Minjanul I'tidal, Kitabur Rizal, itu Abu Muti Al-Balahi itu seorang perawi yang dhaif dalam sanad hadis. Seperti bukan dalam artian di situ Fiqhul Akbar itu simpang siur akan hal penisbatannya kepada Imam Abu Hanifah, bukan, tidak ada kalimat seperti itu di sini. Dan juga kebanyakan jama'atu minal ulama itu juga menaruh perhatian dalam masalah penisbatan Fiqhul Akbar kepada Imam Abu Hanifah, seperti itu. Sudah jamaah minal ulama ini Ustaz. Jadi pemahaman Abang Arif lah yang bersepang siur sekarang nih. Udah dibaca tapi nggak paham. Iya, betul, betul, Enggak, betul. buku Fikul Akbar ini dia hanya diriwayatkan dari satu rawi yang tadi yang disebutkan, itu Abu Muti Al-Balakhi. Dia hanya diriwayatkan dari satu itu saja. Tapi yang saya Sementara temukan di sini Ustadz bukan dari itu saja. Wahwa anil Imam Al-Qadhi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada juga. dari Al-Hasan Asy-Syaibani Ustaz, itu Sebentar. bukan satu orang yang meriwayatkan isi daripada kitab Abu Hanifah, tapi banyak. Di sini juga makanya saya mengatakan tadi ila ankol kan, sampai pada ucapan. Di sini juga banyak menyebutkan periwayatan dari kitab Imam Abu Hanifah yang di dalam isinya juga. itu Saya bacakan dilihat, ya. maksudnya itu dilihat, itu kan bisa saja disinkronkan siapa yang meriwayatkan, kemudian dilihat Iya, dia sebentar hidup saya sezaman bacakan nggak, dulu. dia hidup sezaman nggak dengan Abu Hanifah, kan gitu. Di sini dijelaskan bahwasannya, saya baca semua nggih dari awal. Tausiqun nisbatu alkitab ila Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Aqulu wa billahi musta'an haula ba'dul tasqiq fi nisbatul al-fiqhul akbar lil Imam Abi Hanifah, walakin muhawalatihim lan tafidu syai'an faqad nisbatu syarah aqidah Tahawiyah li Abi Hanifah faqad qala rahimahullahu ta'ala fi syarhihi. Isinya apa? Walihada sumya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala alaih maqalahu wa jam'uhu fi awraqi min usuluddin al-fiqhul akbari wa nukila an hadhil kitab min fi aksari min maudhi'i fi min syarhihi wa nisbatu al-alamah ala qawni fi fawaidil bahiyah sahifah 8 fi tarjamati Syekh Ali Al-Qari wa nisbahu Haji Khalifati fi Kasfud Dunun Juz 2 halaman 1287. Faqala mengatakan al-fiqhul akbar fi kalami lil imamul a'dham Abi Hanifah Nu'man bin Sabit al-Kufi al-Mutawaffa sanah 1500. Dan juga Ruwiya anhu meriwayatkan atasnya itu Abu Mu'ti Al-Balahi. Di dalamnya apa? Wa'tani bihi, memberikan perhatian akan kitab Fiqhul Akbar. Jama'atu minal ulama fasyarhahu, kemudian mensyarahkan ghairu wahid, tidak hanya satu orang saja, minal fudola'i, dari para kalangan ulama, minhum darinya. Siapa itu? Muhyiddin Muhammad bin Bahauddin al-Mutawaffa sanah 950-an
syarahan dengan mensyarahkannya. Jami'u fihi banyak diantaranya itu bainal kalam wal tawaswuf wal tasawuf wa atqani wal Nah, itu al-masail dia wa tadi, awdaha itu ghayatul dia. awda. Ada yang diklaim dia sebagai periwayat. Periwayat ternyata telah melihat ketersambungan dia hidup sezaman ternyata jauh. Ada yang hidup tahun ini, Imam Abu Hanifah tahun 200 Hijriah. Kemudian ada yang diklaim meriwayatkan padahal sanadnya nggak ada. Dia hidup setelah ratusan tahun, nggak sezaman. Dan yang sezaman yang paling kuat kan itu cuma Abul Muti. Selain itu nggak ada. Sementara kita sudah tahu tentang status Abul Muti ini bagaimana kapasitas dia meriwayatkan hadis kan gitu. Terus ini menuntut untuk mencari sanad kebenaran akan hal itu. Jadi untuk fikul akbar kita kita pinggirkan dulu. Nanti kalau sudah jelas seterang-terangnya baru kita bisa jadikan rujukan kan gitu. Gitu. Oh iya sudah, monggo. Kalau memang monggo yang lainnya juga. Nanti juga saya tampilkan dalam wasiatnya Imam Abu Hanifah pula. Monggo yang lainnya dulu. Monggo. Ustaz Fakir Ibu, tolong naikkan Ustaz Ziad. Ustaz Ziad terturun. Host Ustaz Ustaz Ziad, Fakir. tekan di kotak request tu. Nanti saya cuba approve. Kayaknya hostnya sudah tidur. Jadi sudah pada taslim semua. Jadi kita semuanya kita Hostnya tak sepakat. tidur. Hostnya tidak tidur. Hostnya berada di atas motor. Oh iya. Berarti semuanya sudah pada taslim ya. Belum. Sebentar, Ustaz, belum. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kalau terburu-buru dan tergesa-gesa, Jadi gini. Selama saya diskusi, selalu yang disodorkan riwayat-riwayat, kemudian pendapat-pendapat. Nggak ada pendapat-pendapat yang terang benderang gitu. Kita sudah lama berdiskusi. Apa enggak sudah habis? Maksudnya pendapat yang oke, ini terang benderang. Kita nggak ada perselisihan di situ. Yang terang benderang menurut siapa, Ustaz? pendapat Seperti yang fikul tidak akbar, terang. kita disodorkan fikul akbar dengan kondisi yang masih simpang siur. Ustaz Maksudnya Aris, nggak ada yang betul. Saya Abang gitu Aris, seperti gini lagi dari hadis tentang Yasin. Kemudian itu bahkan Ibnu Hajar sendiri kan punya catatan tersendiri dengan riwayat itu. Kemudian tentang Yasin, tentang banyak sekali kebanyakan Yasin gimana, Ustaz? yang disodorkan Yasin itu mana, riwayat Ustaz? Di mana ni kau kutip di mana? Di internet lah. Kalau di internet ni kebanyakannya palsu. Minimal yang kita sepakati kesohihannya itu yang disodorkan. Oh ini ada loh dalilnya sohi loh. Ini Kesepakatan rata-rata sahih menurut Ustaz, menurut siapa? Nah, ini menurut siapa? rata-rata Daripada yang internet. ini rata-rata yang disodorkan. Waduh kita ujung-ujungnya selisih masalah perawinya.
Maksudnya masalah status hadisnya doif lemahnya kan gitu. Iya, Kan selisihnya doif lemahnya itu menurut dari siapa? Albani atau gimana? Halo? Cuba cakap. Siapa? Ustaz Arif dari Albani tadi ke? Syekh Utsaimin ke? Cepat. dari tadi kita tanya siapa rujukannya kitabnya. Dari tadi tidak dijawab. Ana macam nak tanya aja apa ada punya keberadaan Allah Taala dia macam mana ni. Dari tadi kita diskusi yang kitab Fiqhul Akbar ni baru sebentar saja. Dari tadi berjam-jam kita diskusi. Ustaz Arifnya mutar-mutar. Bila buat satu argument, apabila ditanya ambil dari kitab mana, siapa pengarangnya, siapa ulama yang mengatakan begitu, tidak dijawab. Seolah-olah segala-galanya datang dari fikirannya sendiri. Bila ditanya kitab apa yang pernah dia belajar, pun tidak dijawab. Nama kitab pun tak ingat. Paling-paling dia jawab dia berada di perpustakaan paling besar di Indonesia. Itu saja yang diingat. Kitabnya tidak diingat. Seolah-olah dia duduk di perpustakaan tu dia termenung aja. Ini bawa kata Tadi saya bid'ah. ini kan saya sudah bacakan rujukannya. Sekali-kali saya tampilkan. Itu yang dibaca di internet. Yang orang tanya kitab. Orang tanya Walaupun kitab dicari bukan kitab internet, bukannya internet, faham tak kitab? Kitabnya buku, bukannya isinya internet. Oh iya. Kalau internet bisa berbeda dengan buku, maksudnya isinya. Internet daripada Maksudnya internet ambil itu isinya seperti di mana? ini Ustadz Haris, maksudnya beliau itu kalimat yang mengatakan seperti itu di dalam kitab apa, musanifnya atau muallifnya itu siapa, itu yang dimaksud beliau itu, bukan malah jawabnya seperti itu Ustadz. Contoh tadi Ustaz Aris mengatakan bid'ah pada bahasa. Apabila ditanya siapa yang mengatakan begitu, bid'ah pada lughah, siapa yang mengatakan begitu, yang membahagikan begitu, tidak dijawab. Hanya argument saja. Seolah-olahnya itu datang Kalau mau dari dicari saya fikiran cari. sendiri. Kalau saya mau dicari, saya bisa cari. Kan gitu. Mengapa cari aja. Cari ya, mau Monggo, ini mau bahas apa lagi? Oke, kita cukupkan saja. Kita cukupkan, jadi kita sepakat malam ini untuk tidak sepakat. Tidak sepakat. Yang sepakat siapa? Tak ada sepakat, Yang tak ada sepakat sepakat, tak ada siapa? sepakat. Tidak sepakat Yang siapa sepakat pun. siapa? Jangan memberikan Yang kesimpulan sendiri. Iya, betul. Membawa mencomot yang lainnya. Sekarang ni Iya, betul. Kita sepakat tuh enggak sepakat. Tidak Ya. sepakat lah. Ya itulah. Oke, kita cukupkan. Karena hostnya juga ini sudah ini sudah di Abang Ustaz Zian ni mana? Abang Zian. Tak boleh naik. Apa Ustaz Zian Lili dia host saja yang boleh naik. Moderator tak boleh. ya. Ustadz Zian pun karena sepertinya tanda-tanda bahkan jaringannya pun sudah menyerah juga. Sudah menyerah, sudah taslim. Tak ada menyerah, nampak di bawah tu. Enggak. Maksudnya jaringannya pun sudah menyerah juga. Belum. Dia sepatutnya menyerah Ustaz Aris. Dari tadi orang suruh angkat bendera putih. Seperti Kang Surya.
saya sudah sebutkan, sebenarnya betul saja, betul. Cuma suruh angkat bendera kuning untuk memframing bahwa saya ini nggak bisa sama sekali, padahal ada. Cuma kan ya nggak bisa kita, cuma, Kenapa? Teruskan, teruskan. cuma nggak Ada apa? ini. Ya, Ta- mau Di, mau di framing di, bahwa saya ini nggak paham kan gitu. Padahal kita sudah tamat. Cuma kita menguraikan ah, hasil pemahaman itu ya melalui diskusi ini. Kalau ada yang salah, koreksi mana yang salahnya. Kalau nggak bisa ditampilkan, ya itu hanya masalah waktu. Kalau dicari kan ada juga, kan gitu. tanya takrif aja nggak bisa jawab. Hanya bisa ngomong saja. Tarif itu, Bila ditanya tarif itu, takrif, tarif itu masalah hafalan-hafalan saja, tetapi uraian daripada ya, tarif itu yang diperlukan. ya, bila ditanya pemahaman juga nggak bisa jawab. Kalau tak hafal takrif nggak mengapa. Tapi pemahamannya bagaimana? Nggak bisa juga dijawab itu. Jadi Kalau gimana? kalau saya tanya Anda, dasar pemahaman Anda siapa? Tentang apa? Tentang tentang ini, tentang apa tadi yang pertama? Tentang bid'ah. Tentang bid'ah, contoh, eh, sholat tarawih. Dia itu masuk bid'ah hasanah secara syariat kah atau bid'ah hasanah secara lugawi? Mana apa dasar pemahaman Anda? Secara spesifik yang ulama Anda jadikan rujukan, coba sebut. Apa Anda mampu? Coba. Ya, sebahagian ulama memasukkan solat tarawih itu adalah bid'ah pada luah sahaja, pada bahasa saja dia itu bid'ah, pada syarak tidak bid'ah. Sebab itu tidak dikatakan sesat. Bid'ah pada syarak ni maknanya yang bercanggah dengan syarak. Apa yang dilakukan dalam solat tarawih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu itu tidak bercanggah dengan syarak. Jadi hanya pada bahasa saja bid'ah, Nah, tetapi pada syaraknya tidak. Sebahagian berat. ulama menganggap begitu. Nah, akhirnya kan Ustadz Adnan ini kan pada akhirnya kan menjadi Wahabi kalau seperti itu. Enggak. Hah? Intinya Enggak lagi. intinya Anda sesuai dengan intinya pemahaman Wahabi loh. Oke, sudah kita enggak cukupkan, sudah enggak begitu. Saya taslim bilang semua. tadi. Saya bilang tadi sebahagian ulama memasukkan begitu. Tapi bagi saya bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pada solat tarawih itu ya bid'ah, tetapi bid'ah yang baik pada syarak. Berubah lagi. Tadi Tak, secara bahasa, saya isi kan bahasa. menakalkan kata-kata ulama, pendapat ulama. Saya tidak mengatakan pendapat saya menakalkan pendapat ulama, perbezaan pendapat ulama. Sebab ini masalah khilafiyah dalam membahaskan tarif. Dia ataupun meletakkan bid'ah ini pada bahagian yang mana, bid'ah ini pada bahagian mana. Apapun namanya, intinya tetap sama. Ianya adalah bid'ah hasanah. Enggak bercanggah dengan syarak. Tetapi Wahabi kan mengatakan semua bid'ah itu sesat. Enggak sama. Oke, kita cukupkan. Saya izin undur diri dan mohon maaf segala khilaf dari para peserta yang di room ini. Eh, mungkin ada kata-kata yang khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi